Ini langsung aja deh. Nah, iya. Kayak gini berarti pas semua. Cek cek. Coba nyalain mic-nya. Ada yang komentar? Buka aja itu speak-nya coba. Yang TKJ, TKR, mau yang ngapal IPAS semuanya. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian dibuka speakernya bagi yang ingin bicara. Artinya hari ini kegiatan mata pelajaran IPAS. Lanjutkan yang kemarin sama Ibu Caca ya, sepertinya gitu. Ya. Kemarin itu nggak ada apa? Ada yang perlu ditanyakan kan masalah itu apa pertanyaannya? Pertanyaan yang harus dijawab kalian materi yang kemarinnya itu kan ada soal yang mesti dikerjakan. Siapa yang udah mengerjakan? Ya, pertemuan kedua ya siap hadir. Pokoknya yang ada di sini hadir semua. Jadi dihadirkan semua. Kalaupun kamera yang nyalakan aja kameranya. Biar bapaknya kelihatan siapa aja sih. Misalnya kan nggak pernah ketemu, nggak pernah tetap muka. Jadi yang pertama tuh ini apa? Yang ada namanya Melani sama Alisa. Ya. Materi pertama pertemuannya apa, Nuk?
Pertemuan pertama apa? Dibuka aja speakernya. Muhammad Devan. Kan? Ya, oke, pada kalian diem aja. Ini yang pertemuan kedua itu tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Mungkin lagi waktu di SMP. SMP itu makhluk hidup dan lingkungannya itu mungkin ada pelajaran IPA juga ya. Ada pelajaran IPA. Kalau kalian ketahui, ini kan ada jelas judulnya kelihatan ini ada namanya makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup dan lingkungannya berarti itu semua yang hidup artinya seperti manusia, pohon, hewan dan semuanya yang ada di alam. Nah, itu pertemuan makhluk hidup ini, dalam makhluk hidup semuanya punya tempat atau punya area atau punya wilayah yang mereka namakan adalah lingkungannya. Ngerti nggak? Ada yang bisa jawab? Nah, kalau yang materi yang ini, semua makhluk hidup itu ada pada daerah tempat dan lingkungannya. Nah, salah satu contoh yang gampang itu ada makhluk dibagi, ada yang makhluk yang hidup di darat, ada yang makhluk hidup di sekitaran air. Makhluk darat ya kayak manusia sendiri makhluk darat, terus kayak makhluk air kan banyak, ikan juga, ada buaya juga, itu namanya makhluk hidup yang ada di lingkungan air. Nah, ini yang diharapkan dalam pertemuan kali ini tentang IPAS itu adalah tentang penggunaan metode ilmiah dan pengetahuan ilmiah. Artinya, kalau yang pengetahuan ilmiah itu hasil pemahaman, itu namanya pengetahuan ilmiah, dengan yang digunakan dengan cara menggunakan metode ilmiahnya. Hasil pemahaman. Kalau kalian belum memahami tentang hal ilmiah, ilmiah itu artinya setiap kegiatan kalian yang pengen tahu itu tentang makhluk hidup, berarti harus ada metodenya tertentu yang harus kalian baca atau literasinya harus kalian cari tentang makhluk hidup. Sepertinya kayak tadi, makhluk hidup dan lingkungannya. Kalian bisa pisahkan antara jenis makhluk hidup 1, A, B, C, dan tempat lingkungannya. Karena tidak semua walaupun makhluk hidup itu ada di darat, tidak semua bisa hidup dengan kayak berdampingan seperti gitulah. Contohnya kayak kucing sendiri, kayak kucing itu ada area tersendiri. Biasanya dengan memberikan kalau kucing itu ada itu sembarangan kan yang dikasih arealnya di pohon-pohon segala macam. Ini areal saya, itu adalah lingkungan saya, tempat saya bermain, kayak kata kucingnya situ. Makanya kalau ada kucing lain masuk, dia suka marah juga. So, nah yang berikutnya, ya pokoknya semua kayak manusia sendiri, sama aja.
Lingkungannya adalah rumahnya atau tempat tinggalnya. Kan tidak boleh semua orang masuk ke dalam rumah. Artinya tanpa izin lah. Karena manusia juga, karena manusia sendiri adalah yang punya akal. Nah, itu yang tentang pengetahuan ilmiah. Jadi kalau kalian pengen mengetahui tentang pengetahuan ilmiah itu, berarti ada pengetahuan ilmiah punya pokok empirisnya berdasarkan pengalaman konkret. Kalian yang punya hobi, kayak gini, yang punya hobi lah. Hobi memelihara makhluk hidup. Aja. Kayak ikan, ini ya, banyak. Ada akuariumnya. Itu lingkungan yang kecil. Itu Iman, Jahran, ya, ayo kalian silakan berkomunikasi, jangan mendengarkan saja. Ini bukan siaran radio, harus ada interaktifnya antar dua wilayah, antar dua komunikasi kalian dengan Bapak, ya. Silakan. Kalau aku ini tanyakan tentang makhluk hidup dan lingkungannya, tanyakan. Tidak boleh diam. Karena inilah situasinya kayak gini. Gimana? Apri, Budi? Ya, Pak. Gimana komentarnya? Apa yang kalian ketahui tentang makhluk hidup? Febri, Tukiman, Yudi. Baru masuk, Pak. Oh, baru masuk. Mana aja, Nang? Tidur, Pak, tidur. Lelah. Tangan, Pak. Tidur baik. Bukan libur ini, tuh belajar. Ya, Nanti Pak, tak siangan. tuh. Febri. Udah pada sarapan belum? Belum, Pak. Belum. Oh, kasihan deh lu. OTW. OTW kemana? Cewek. Kita sarapan. Udah, didengarkan, diulangi lagi Ya, bahasa materi Ya, ini Pak. tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, definisi dari makhluk hidup dari kalian ada yang tahu nggak? Definisinya, penjelasan lainnya itu apa aja makhluk hidup? Halo. Ya, halo juga. Dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikannya. Mana yang keras tadi? Siapa? Mel? Apa Mel? Melani dan apa? Melani. Oh, Melani. Ya, wis. Apa Lisa? Suatu organisme Ya. yang dapat Terus mempertahankan dirinya dari berbagai bahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. oh gitu ya, siap, boleh. Yang lainnya? Yud. Oh, Yudha Pak Apriki. Pak Tio. Tadi TKJ, sekarang TKR. Siapa yang Ayo, ngerasa TKR. yang ngerasa TKR atau Towi jawab. TKR. TKR kok. Oh, TKR Tio, Betio, Sofio.
Ngelik-ngelik. Ini ya udah gini ya. Udah tadi kayak tadi yang dibicarakan sama siapa tadi tuh? Melani. Istilahnya namanya makhluk hidup itu ada perkembangbiakan ya, intinya perkembangbiakan dari setiap makhluk hidupnya. Nah, sedangkan perkembangbiakan itu kan memerlukan namanya lingkungan. Lingkungan itu ada tempat tinggal atau tempat mereka berkembang biak. Nah, lingkungan dari makhluk hidup terdiri dari dua komponen utama. Ada dua ya. Ada komponen utama itu satunya komponen biotik. Komponen biotik satunya Ambiotik. dan artinya biotik ya. Biotik. Yang biotik itu contohnya adalah manusia, hewan dan tumbuhan. Bakteri itu contohnya yang biotik ya. Yang biotik. Sekarang yang abiotiknya apa? Komponen abiotiknya apa? Iklim, air, tanah, Udara. Terus matahari, Lis. Sekarang yang TB Lisa, yang kelihatannya Lisa aja coba Lis. Abiotik apa Lis? apa Pak? Yang abiotik. Abiotik. Ya. Abiotik terdiri atas makhluk tak hidup yang berkaitan dengan faktor lingkungan meliputi iklim, cahaya, air, tanah, topografi, dan kelembapan. Oke, yang pertama yang ini yang di abiotik yang pertama adalah iklim. Iklim yang ada di dunia ini ada berapa iklim menurut kalian? Banyak. Di Indonesia ada berapa Indonesia? 2. Ya, yang benar dong. Pada baik. Ya wis, apa baik coba dua dong. Apa baik? Kayak iklim yang pada Indonesia itu daerah tropis ya, di daerah tropis. Di daerah tropis itu cuma dua musim. Katanya ada musim penghujan dan ada musim kemarau. Sedangkan kalau yang di negara luar itu ada yang namanya itu ada 4 musim. 4 musim. Salju. Ya udah, oke kalian tahu lah, lagi saya belajar seperti gitu. Makanya kemungkinan jenis makhluk hidup yang ada di sana itu tidak bisa langsung ditempatkan di daerah yang iklimnya yang tropis seperti Indonesia. Itu kan nggak bisa ya. Asia Tenggara lah, daerah-daerah Asia lah nggak bisa. Daerah Eropa, daerah Amerika itu nggak bisa untuk adaptasi dengan cepat. Itu namanya, jadi iklim mempengaruhi siklus dari makhluk hidup untuk berkembang biak. Sama aja kalau yang di rumahnya, tapi gini, yang di rumahnya pokoknya ada yang punya empang lah, ada yang punya empang. Kita menanam itu, kan kalau airnya tidak sesuai dengan makhluk hidupnya yang ada di empang itu, hidup itu nggak akan bertahan lama, juga mempengaruhi. Jadi iklim secara kecil, skalanya skala kecil iklimnya, di tempat lingkungannya saja. Nah, itu yang dari biotik. Yang keduanya adalah cahaya. Cahaya mempengaruhi dari bentuk tubuh makhluk hidup. Cahaya ya. Makin misalnya banyak cahaya di luar, itu yang namanya makhluk hidup makin cepat berkembang biaknya. Ya, baik kita aja gini. Kita bercahaya untuk cahaya cukup itu untuk membuat, kalau orang sekarang kan pada berjemur kayak gitu ya. Pada berjemur artinya untuk mencari
kandungan vitamin D yang ada di matahari. Itu di rumah juga. Jawa sih. Nah, yang di rumah juga Berisik sama woi. aja. Mut. Iya, ngik baik. Mana malah dekat. Udah, ngobrolnya udah. Nah, cahaya itu sangat diperlukan dalam perkembang makhluk hidup. Nah, terus yang lingkungan biotik yang berikutnya adalah batuan. Batuan itu bukan berarti makhluk mati, makhluk apa ya? Makhluk hidup lah batuan itu ya. Tapi mereka dapat membantu untuk perkembangbiakan makhluk hidup. Misalnya karang yang ada di laut, ikan itu batuan juga. Untuk perkembangbiakan makhluk hidup sama aja. Sama air, karena air itu manusia dan makhluk hidup itu membutuhkan sekali. Hampir 70%-nya adalah air. Makanya kita minum dengan ini. Kalau topografi apa nih? Apa topografi? Ada yang ngerti nggak topografi? Tidak. Lingkungan komponen abiotik itu yang ada topografi dan kelembapan. Artinya topografi itu daerah tertentu, kayak daerah yang tertinggi, daerah pegunungan, dan daerah lautan. Kayak Indramayu kan pinggir pantai itu. Makanya berbeda iklimnya, kelembabannya. Terus juga kadar garamnya juga berbeda. Dan tingkat keasaman juga berbeda. Itu dari faktor abiotik lingkungan. Makanya kalau kalian mungkin ada rezeki orang tuanya terus bisa kuliah di tempat yang daerah dataran tinggi, itu ya nantinya adaptasi juga. Namanya adaptasi lingkungan. Yang biasanya kita kepanasan, kita pindah ke dataran tinggi jadinya kedinginan. Nggak biasa. Yang senang camping juga, yang pecinta alam, naik gunung segala macam, ya silahkan rasakan sendiri perbedaannya. Kita masak di sini sampai dengan 100 derajat. Kalau di pegunungan mungkin dengan 80 derajat aja udah panas ikannya. Nah gitu. Nah, hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama adalah tentang individunya. Individunya adalah organisme tunggal. Contohnya manusia, hewan, dan batang pohon. Itu namanya makhluk hidup, hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Terus populasi, populasi itu banyaknya jumlahnya makhluk hidup yang ada di daerah tertentu. Terus komunitas adalah kumpulan populasi di wilayah yang saling berinteraksi, namanya komunitas. Mungkin kayak kalian juga punya komunitas. Komunitas yang kalian ini, yang Bapak lihat ini, ada yang komunitas malas sekolah online, ya Nang ya? Jangan dibahas. Masalahnya tetap pembelajaran mah harus dikerjakan. Ya kayak guru-guru sendiri juga sebenarnya udah nggak kenang online itu Nang. Hanya ketemu dengan kalian. Gila, apa daya lah. Udah kayak gini waktunya. Ya, yang ini yang tulisan malas sekolah, apa namanya Nang? Namanya Tukiman, Ya. Mbak. Sudrisno, Pak. Sudrisno. TKR bukan? Tempat TKJ apa BB? TKR, Pak. Kenapa? Begitu tulisannya Nang. Begel, Pak. Saya enak di rumah aja. Hari sekolah pengen liburan.
Enak Bang Mama obat. Ya, Bapak juga sama aja nang di rumah tuh guru-guru juga pada orang yang pengen memang lihat kalian, lihat teman-teman sebayanya berkomunikasi dan bermain. Itu wajar itu namanya komunitas kayak gitu tuh nang. Komunitas guru dan siswa. Pengen ada komunikasi, kan ya? Terima. Halo. Ini ngobrol bocah bae ngobrol bae. Hah? Tekiman. Gimana niku, Pak? Betul, itu jam pertama sih gede mah tadi itu. Pesu. Aduh, ya wes. Siap. Oke. Ya. Ini yang lagi melan siapa sih? Nah udah. Kalau sekarang itu ada nggak yang komentar yang bisa tentang makhluk hidup dan lingkungannya? Tadi yang pertama makhluk hidup dan lingkungannya itu hubungan makhluk hidup dan lingkungan itu yang dilihat itu dari satu individu, kedua populasi, ketiganya adalah komunitas dan komunitas ya. Nah, yang komunitas inilah yang contohnya di dalam sebuah kolam ikan tawar dan ikan nila dan nilai lainnya. Komunitas itu banyak, ada ikannya, ada tumbuhannya, terus ya banyak lah ikan-ikan juga macam-macam, mungkin tumbuhan juga macam-macam. Ada tumbuhan kayak semacam ganggang, lumut, atau kalau yang di jalan yang di kali-kali itu kan ada namanya tuh yang tumbuh di kali-kali itu nang di kalinan tuh tumbuhan apa namanya? Eceng ya. Nah, itu Gondok. iya, eceng gondok. Itu kan namanya komunitas yang ada di lingkungan kalen lah, bisa Dermawi kalen ya, sungai lah. Iya. Begitu. Ada ikannya, ada tumbuhannya, ada ganggangnya, ada pohon-pohon yang merambatnya, ada eceng gondoknya segala macam. Itu namanya komunitas. Yang berikutnya itu ada yang pertama itu yang ada apa? Individu makhluk hidup. Yang berikutnya adalah populasi. Nah, populasi itu banyaknya. Sekarang banyak sekali hewan-hewan yang dilindungi karena populasinya makin berkurang. Makin berkurang ya tadi karena kitanya sendiri ingin memiliki tetapi tidak bisa untuk dikembangbiakan. Salah satunya hewan kayak banyak yang dilindungi yang bisa dikembangbiakan. Yang berikutnya adalah ekosistem. Ekosistem, artinya ekosistem itu saling berinteraksi dan timbal balik. Kalau dalam kolam ikan, jelas namanya kolam pasti ada ikannya, ada airnya, ada udaranya, ada sinar mataharinya. Itu kalau kalian membuat kolam ikan atau akuarium juga sama aja. Akuarium kan biasanya itu ada yang namanya sirkulasi oksigen, buat kinciran, ada matahari juga ada. Artinya untuk proses apa kalau dalam biologi itu nang dalam IPA tuh proses apa namanya? Ya proses ekosistemnya sendiri lah gitu kan. Itu yang dibutuhkan. Jadi ekosistem itu kesatuan komunitas dan lingkungan hidup secara berinteraksi. Terus biosfer. Juga kan kalian ada materi tentang biosfer ya. Yang dibentuk oleh